Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Kalian pasti udah nggak asing sama satu aplikasi yang sering banget kita pakai buat di sekolah, entah itu buat presentasi, poster, bahkan buat bikin konten. Ya, betul banget, yaitu Canva. Di podcast kita kali ini bakal ngobrol santai tentang apa itu Canva, kenapa aplikasi ini jadi banyak favorit banyak orang, dan gimana Canva bisa bantu kita jadi lebih kreatif meskipun nggak jago bikin template. Kita juga bakal bahas siapa saja yang bisa manfaatin Canva, dampak positif dan negatifnya, sampai tips biar desain kita tetap original dan nggak cuma ikut template. Pokoknya siap-siap ya, karena obrolan hari ini bakal seru, ringan, dan pastinya bermanfaat buat kalian yang lagi ngerjain tugas atau mau belajar desain dengan cara yang gampang pastinya. Langsung saja kita mulai podcast kita. Dan tentunya aku nggak bakal ngobrol sendirian. Hari ini aku ditemani oleh seseorang yang sering banget pakai Canva buat tugas sekolah, desain konten, dan macam-macam. Kita sambut dulu dua narasumber kita, Isah dan Dika. Halo semuanya, senang banget loh kami bisa diundang buat podcast hari ini gitu tentang aplikasi Canva. Soalnya aplikasi ini benar-benar ngebantu kita buat ngerjain tugas gitu dan buat desain-desain lainnya dengan mudah dan cepat. Oke, Isah dan Dika, saya akan bertanya-tanya apa itu Canva. Langsung saja ya. Menurut kalian apa itu Canva dan fungsi utama Canva itu apa sih? Platform desain grafis online yang memungkinkan penggunanya membuat membuat berbagai materi visual seperti poster, presentasi, dan konten media sosial dengan mudah dan cepat. Adapun berbagai fungsi utamanya yaitu bisa memudahkan pembuatan desain, menyediakan template atau menyediakan template siap pakai, menawarkan berbagai elemen desain, memungkinkan kolaborasi tim, memiliki fitur AI, memudahkan penghapusan latar belakang, menyediakan stok konten bebas royalti, dan juga memfasilitasi konsisten merek. Seperti itu. Oke. Menurut kalian, mengapa Canva menjadi pilihan populer untuk desain grafis dibandingkan dengan perangkat lunak lainnya yang lebih kompleks? Canva populer karena antarmukanya yang sangat ramah pengguna dengan fitur drag and drop, ribuan template, terus juga siap pakai dan paket gratis yang kayak fitur sehingga membuatnya mudah diakses dan menghemat waktu bagi semua orang. Jadi bisa lebih gampang gitu ya? Ya, betul sekali. Oke, menurut kalian siapa aja sih yang bisa menggunakan Canva? Canva bisa digunakan sama siapa aja sih menurut kita ya. Contohnya buat kita gitu sebagai pelajar, kita sering menggunakannya untuk membuat desain poster contohnya ya. Adapun berbagai mahasiswa buat membuat seperti desain-desain video gitu. Adapun content creator juga itu sangat berguna untuk memudahkannya untuk mengedit video, foto ataupun poster lainnya seperti itu. Jadi Canva itu bisa dipakai oleh pelajar atau siapapun itu ya? Iya, bisa digunakan untuk semua orang intinya seperti itu. Di mana aja yang biasanya Canva digunakan? Canva biasanya digunakan di mana aja sih karena aplikasinya itu yang praktis ya mudah diakses di mana saja gitu. Kita sering menggunakannya di sekolah sih ya untuk membuat tugas gitu. Buat content creator sih itu mungkin cukup membutuhkan tempat yang apa ya, yang kondusif juga. Tapi Canva itu mudah sekali diakses di mana saja. Jadi kalian itu buat belajar doang ya Canva itu? Iya sih, Iya, tapi ya untuk kami sebagai pelajar. Oke. Kapan sih Canva itu diciptakan dan di negara mana?
Oh, Canva diciptakan itu di Australia pada tahun 2013 oleh Melanie Perkin, Cliff Roberts, dan Cameron Adams. Terus juga sebelumnya pada tahun 2012 mereka telah mengakui sisi nama domain Canva.com setelah mengubah nama dari proyek awal mereka Canva Set. Ya, jadi awal mulanya itu kan Pakom ya namanya, tetapi diubah lagi menjadi Canvasep gitu. Oh, jadi Canva itu dari luar negeri ya? Saya Ya. kira itu dari brand lokal gitu ya, Ya, aplikasi betul lokal. sekali. Jadi Canva itu pengeluaran dari negara Australia ya gitu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia sangat bersyukur gitu dengan adanya Canva. Oke, oke. Yang terakhir nih, bagaimana sih dampak positif dan negatif yang bisa terjadi di dalam aplikasi Canva? Menurut saya pribadi sih dampak positifnya itu cukup banyak ya, yaitu memudahkan pengguna gitu karena dengan berbagai template-nya gitu, dan juga meningkatkan kreativitas untuk mengedit karena tidak terpaku kayak gitu saja gitu, dan juga mempercepat dan mempermudah untuk mengedit secara secara cepat gitu, jadi tidak menghambat waktu untuk mengedit karena mengeditnya tidak secara manual seperti itu, dan dibantu oleh desain-desain yang mudah gitu. Dampak negatifnya yaitu ketergantungan pada template. Penggunaan template yang berulang dapat menyebabkan desain yang homogen dan berpotensi mengurangi orisinalitas atau keaslian karya. Kualitas desain yang terbatas, terus juga meskipun baik untuk pemula, Canva mungkin tidak fleksibel atau sekuat perangkat lunak. Desain profesional seperti Photoshop untuk proyek-proyek yang sangat kompleks dan memerlukan keahlian tinggi. Oke, jadi untuk teman-teman, Canva itu ada plus minusnya ya. Oke teman-teman, dicukupkan saja untuk podcast kita kali ini. See you next time. Bye. Jangan lupa gunakan aplikasi Canva. Bye. Bye-bye.